wabarakatuh. Sebelumnya saya review dulu sedikit bahwa dalam sebuah sistem pengembangan itu perlu dan biasanya sistem yang bagus selalu dikembangkan atau mengembangkan sistem. Diawali dengan analisis sistem, diantaranya mendefinisikan kebutuhan masalah pemakai, kemudian lingkupnya seperti apa, kumpulkan datanya, baru dianalisis. Setelah itu baru kita merancang sebuah sistem dengan mempersiapkan alternatif dan pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak boleh sistem berjalan cuma satu, sehingga kalau ada kendala sistem itu tidak bisa berjalan, itu tidak boleh. Makanya kalau merancang sistem harus ada alternatif dan pertimbangan. Kalau misalkan kita mau membuat sistem yang wide area network, di mana Anda bisa KRS-nya dari rumah dan bayarannya dari rumah menggunakan atau dengan bantuan online, maka sistem tersebut harus punya alternatif lain, yaitu misalkan yang jenisnya local area network yang seperti sekarang, dan itu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian setelah itu dievaluasi dan disahkan sistemnya apakah mau dipakai atau tidak. Jadi dievaluasi bagaimana keberadaan sebuah sistem, setelah itu langsung apakah sistem ini mau dipakai atau tidak. Dan itu akan berdampak kepada efek ketenaga kerjaan, dan yang paling penting di sistem informasi, terutama di sistem yang menggunakan teknologi, itu pasti biayanya besar. Baru perancangan detail. Sistem ini punya spesifikasi seperti apa, harus bagaimana, prosedurnya harus jelas, urutannya harus pasti. Kemudian setelah itu baru diterapkan penerapan sistem. Seperti sekarang Anda lagi latihan sebetulnya untuk bisa nanti secara online. Jadi penerapan sistem itu diantaranya harus ada pelatihan, ada tes sistem. Jadi sistem itu harus dites, di trial and error. Kemudian sistem yang sudah berjalan harus bisa mengkonversi atau dikonversi. Artinya sistem lama harus bisa dikonversi ke sistem baru. Jadi kalau Anda sudah punya NIM di sebuah sistem informasi, itu tidak boleh menginput ulang, tapi harus bisa mengkonversi. Contoh, Anda sekarang semester berapa? 3. Semester 1 sampai semester 4, misalkan Anda menggunakan sistem informasi akademik yang sekarang. Nanti semester 5 sampai semester 8, Anda menggunakan sistem informasi yang online. Maka sistem informasi yang sekarang itu harus bisa dikonversi ke sistem informasi yang online, sehingga sebuah sistem menjadi terintegrasi. Nah, terakhir, bahwa dalam pengembangan sistem itu tidak pernah berhenti, dia pasti berkelanjutan. Dan sistem yang bagus biasanya tidak pernah berhenti, dia akan terus berubah, berkembang, dan berkelanjutan. Berikutnya, setelah pengembangan sistem, kita masuk ke pengertian sistem informasi. Sebelumnya, kita sudah tahu apa itu pengertian informasi dan apa itu pengertian sistem. Nah, sekarang pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi yaitu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar untuk laporan tertentu yang diperlukan. Maksudnya adalah kalau Anda sudah masuk ke dalam pengertian sistem informasi, maka Anda masuk ke dalam ranahnya adanya proses. Contoh, Anda setiap satu semester itu pasti dapat KHS, dan semester berikutnya Anda harus KRS lagi. Kalau Anda sudah punya transaksi harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan, sebaiknya menggunakan sistem informasi. Kenapa? Karena pada waktu Anda melakukan sesuatu di manajerial, Anda harus punya data, harus punya report. Jadi sistem informasi ini sebetulnya sifatnya hanya mendukung kepada manajerial, sehingga bisa menghasilkan informasi dan memberikan informasi yang akurat. Yang tadilah akurat, tepat waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan laporan-laporan yang diperlukan itu laporan-laporan yang betul, yang tidak menyesatkan. Kayak Anda lah sekarang. Anda satu semester sekali itu dapat KHS. Itu sebetulnya laporan. Laporan itu disimpan sama STIA sebagai berkas bahwa Anda ikut ujian dan sudah lulus sebuah mata kuliah. Kemudian KHS itu Anda simpan atau Anda dapatkan. Itu sebetulnya laporan, berkas, data, bukti. Itu sebagai informasi buat Anda dan buat orang yang nanya. Jadi KRS itu tidak boleh hilang kalau belum ada KHS. KHS itu tidak boleh hilang kalau belum ada transkrip. Karena itu adalah data Anda.
Apa buktinya bahwa Anda sudah lulus kalau tidak ada KHS? Report diperlukan itu untuk manajerial sebagai bahan informasi Anda berdasarkan data yang sudah diolah jadi sebuah informasi, sehingga ini menjadi sebuah kekuatan. Data harian, bulanan, mingguan, kemudian semesteran, tahunan, itu harus ada di sistem informasi. Dan bagaimana supaya data itu aman? Harus di backup, harus dirawat, dan Anda sendiri sebetulnya tetap harus merawat report. Kita semua tetap harus merawat report. Reportnya boleh hard copy kemudian dipoto disimpan filenya boleh, atau hard copy disimpan dengan rapi, atau double hard copy-nya ada dipoto disimpan juga. Makanya kenapa di STIA ada sistem informasi? Karena ada transaksi, ada proses, ada operasional setiap bulan atau setiap minggu, setiap hari, setiap di semesteran dan seterusnya. Berikutnya adalah bahwa sistem informasi itu adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi yang secara bersama-sama diorganisir untuk mencapai sebuah tujuan. Di sistem informasi itu pasti ada prosedur. Anda kuliah itu sebelum kuliah harus KRS, nah itu prosedur. Kalau Anda kuliah sebelum KRS, resiko sendiri kalau tidak terlaporkan ke Jakarta, itu prosedur. Jadi sistem informasi itu aturan, prosedur. Tidak bisa Anda melewati prosedur itu, karena di sistem informasi mengharuskan seperti itu. Prosedur di sistem informasi bahwa Anda maksimal kontrak kredit 24, yang lebih dari 24 yang akan diterima dan dilaporkan hanya 24. Selain itu informasi dari orang. Saya bilang bahwa mahasiswa yang mau kuliah harus KRS dulu. Nah itu informasi dari saya, dari orang. Kemudian teknologi informasi. Anda sekarang pada waktu mau sistem informasi harus menggunakan komputer walaupun lokal area network. Nanti suatu saat Anda menggunakan komputer tapi wide area network. Nanti mungkin saja kalau peradabannya udah naik, Anda peradabannya udah naik lagi ke Android, bahwa semua informasi tentang perkuliahan adanya di Android. Itu adalah menggunakan teknologi yang diorganisir untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dengan sistem informasi ini, untuk mencapai tujuan bisa dipaksa. Artinya sistem informasi kalau diorganisir secara baik kan bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Bahwa sebuah sistem informasi adalah prosedur kerja dan teknologi yang diorganisasikan, yang disatukan, yang diolah, yang diintegrasikan untuk mencapai tujuan. Sistem informasi itu tidak bisa dipaksakan, harus dianalisis dulu. Jangan saya membuat sistem informasi karena untuk saya, tapi karena untuk mencapai tujuan. Oke, lanjut. Kalau sudah menyentuh teknologi, dia akan ada perangkat keras dan perangkat lunak. Berikutnya adalah rangkaian sistem informasi adalah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Sistem informasi itu formal. Anda kuliah sebelum KRS itu bukan kemauan saya, tapi keharusan dari prosedur sebuah sistem. Anda KRS jangan lebih dari 24. Itu adalah formal, prosedur formal. Kemudian datanya dikelompokkan. Kalau Anda kuliah semester ganjil sekarang 2019-1, yang dilaporkan sama Mas Apri pasti 2019-1. Itu yang dimaksud data dikelompokkan, diproses, kemudian menjadi sebuah informasi dan didistribusikan. Dibagi mana yang perlu. Dikti, Porlab perlu data. Anda perlu data misalkan KRS. Kalau sudah input KRS, Anda perlu KRS lembarannya, gitu kan? Yang administrasi bisnis, nih kelompokkan administrasi bisnis. Yang administrasi publik, ini administrasi. Kenapa seperti itu? Nih buktiin sama Anda. Anda sekarang KRS bareng dengan administrasi bisnis. Komputernya ganti nggak? Enggak. Programnya ganti nggak? Enggak. Artinya data masuk semua dalam sistem informasinya, dikelompokkan, didistribusikan. Jadi prinsip membuat sistem informasi awalnya apapun masuk bareng, tapi setelah di dalam dia didistribusikan, dikelompokkan dulu, didistribusikan. Kayak Anda sekarang, Anda kan nggak ngomong semester 1, semester 2, semester 3, cuma bilangnya 2019-1. Anda ngecek KS atau ya KS 2019-1 muncul 2019-1. Anda ngecek KHS 2018-2 yang muncul 2018-2. Yang 2018-1 nggak bakalan muncul. Itu yang dimaksud dengan dikelompokkan. Dan sistem informasi harus seperti itu. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Nah, ini beda lagi. Tadi kan
Anda belajar di awal informasi, sistem. Kemudian sebelumnya kan sistem informasi. Sekarang sistem informasi manajemen. Gambaran umum, sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan keluaran dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi menghasilkan keluaran, kemudian dengan menggunakan masukan dan berbagai proses yang diperlukan. Berarti di dalamnya ada proses. Jadi sistem informasi manajemen adalah input, proses, dan output. Dalam sebuah sistem itu harus ada proses. Bahkan sebetulnya output itu akan berdasarkan sebuah proses. Jadi kalau digambarkan, yang paling gampang adalah input, proses, dan output. Input, saya mahasiswa STIA. Tahun 2022 saya sarjana, itu output tuh. Tinggal kuliahnya bener apa enggak. Berikutnya, bahwa tujuan dari sistem informasi manajemen adalah menyediakan informasi. Jadi kita tidak salah di awal kita belajar informasi, karena dengan sistem informasi manajemen ini sebetulnya kita menginginkan informasi gitu kan. Informasi itu dalam bentuk apa? Apapun. Gambar boleh, grafik, angka, hitungan, apapun yang kita hasilkan dari sebuah sistem informasi. Jadi sistem informasi manajemen tujuannya adalah menyediakan informasi. Suatu saat orang tua Anda datang ke STIA, Ibu, saya mau lihat anak saya sudah mau skripsi. Apakah betul atau tidak ya? Oh Ibu, boleh tahu namanya siapa? Kalau lebih cepat NIM-nya berapa? Aduh, kalau NIM saya nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, namanya aja. Nah, begitu namanya dicek, ternyata dia 1 tahun cuti. Dengan sistem informasi manajemen, kita bisa langsung to the point menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Informasinya jelas, tepat, presisi, layak mutu, bisa diverifikasi, dan seterusnya. Coba kalau tidak pakai sistem informasi. Oh iya Bu, nanti saya cari dulu. Seminggu ke sini lagi ya. Tapi dengan sistem informasi pada waktu itu bisa langsung dicari. Itu yang dimaksud menyediakan informasi dengan tujuan yang diinginkan manajemen atau pemakai. Berikutnya, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Contoh perencanaan, misalkan semester ini saya harus IP-nya berapa. Semester kemarin, semester 2 hasil 1 koma misalnya. Maka semester 3 saya harus 4 misalkan. Itu perencanaan. Pengendalian itu contohnya kayak gini. Ini mahasiswa ada 21. Maka nilai yang akan keluar hanya untuk 21 orang ini. Jadi dengan sistem informasi manajemen, saya bisa membuat sebuah keputusan yang tepat dan bisa dikendalikan. Kamu nggak bakalan dapat nilai B, C juga enggak, karena kamu tidak masuknya 7 kali. Informasi itu bisa nyampe ke mahasiswa, dan mahasiswa akan mengerti dengan kondisi nilai yang didapat. Itu pengendalian. Anda sekarang KRS, terus belum bayaran, belum ke keuangan, nggak bisa. Lihat KHS nanti juga nggak bisa. Tergantung dari keuangan. Itu yang dimaksud pengendalian. Kemudian pengevaluasian. Ngerti maksudnya pengevaluasian? Mahasiswa ternyata tahun sekarang 230 orang, yang 130 administrasi bisnis, yang 100 administrasi publik. Kenapa jadi terbalik ya? Biasanya administrasi publik lebih banyak. Kenapa ini administrasi bisnis jadi lebih banyak? Nah, itu adalah sistem informasi dipakai untuk alat pengevaluasian. Kenapa seperti ini? Kita evaluasi atau kita analisis. Kita evaluasi gimana caranya supaya administrasi publik minimal sama. Jadi by data dan perbaikan untuk berkelanjutan sehingga kedepannya menjadi baik, lebih baik dan lebih baik. Itu yang dimaksud bahwa dengan sistem informasi kita secara berkelanjutan untuk memperbaiki. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa Anda seperti itu, begitu di online kan, Anda lihat semua jadwal menggunakan online, Anda sudah terbiasa, Anda akan bisa melakukannya. Berikutnya, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ini yang paling penting. Karena kita belajar sistem informasi, keywordnya adalah membantu membuat sebuah keputusan. Atau membuat sebuah keputusannya, itu sesuai dengan informasi dan data yang kita punya. Itu yang paling penting. Kan ada mahasiswa
mau sidang, ternyata pada waktu dicek mau sidang, dicek nilainya, ternyata ada satu mata kuliah, satu SKS yang belum lulus. SKS yang harus lulus untuk sidang adalah total seluruh SKS yang sudah dikontrak mata kuliahnya dan harus lulus. Dan itu ketentuan. Jadi kamu tidak bisa daftar sidang. Nah, itu adalah keputusan. Keputusan itu dibuat, itu dibantu berdasarkan sistem informasi. Alurnya memang seperti itu, ngerti nggak? Kenapa kita tidak mau melakukan sesuatu yang di luar prosedur? Karena aturannya sudah jelas. Jadi jangan pernah nabrak sistem, ikuti aja. Ketiga, tujuan tersebut menunjukkan bahwa pimpinan dan pengguna lainnya perlu memiliki akses. Kemudian Anda harus tahu akses ke sistem informasi, yaitu dengan menggunakan NIM ya. Anda kalau mau cari tahu apa, pakai NIM semua. Kemudian masing-masing bagian harus bisa akses ke sistem informasi. Sistem informasi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah. Apakah mahasiswa ini sudah bisa sidang atau belum? Itu dari sistem informasi. Apakah saya semester 3 ini lulus semua mata kuliahnya? Anda harus bisa mengakses ke sistem informasi. Jadi yang paling penting adalah bahwa sistem informasi itu membantu membuat sebuah keputusan dan bisa untuk mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja. Makanya setiap orang yang memerlukan dan menggunakan sistem informasi dan perlu sistem informasi harus bisa mengakses ke dalam sistem informasi. Nanti kita lanjutkan dengan proses manajemen minggu depan. Pertemuan hari ini cukup, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.